Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Oke, bertemu lagi dengan Bu Yuyun Yaniswati di mata pelajaran Matematika. Di kesempatan kali ini kita masih membahas bab 1 yaitu bilangan bulat. Kompetensi inti. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan yaitu faktor konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar sesuai dengan yang diajarkan di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Oke, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 3.3 yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan yang berpangkat bulat, positif, dan negatif. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai perkali, penjumlahan, dan pengurangan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang D yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita membahas yang pertama yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang ketiga yaitu pembagian bilangan bulat. Yang keempat yaitu sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Apakah kamu masih ingat arti perkalian pada bilangan caca? Masih ya? Oke. Contoh, 3 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sejumlah 3. Contoh berikutnya, 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah negatif 7 sejumlah 2. Jadi, dapat kalian simpulkan bahwa A dikali B sama dengan A ditambah A ditambah A sebanyak B ditambah B ditambah B sebanyak A. Aturan perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif,
berupa bilangan negatif, A dikali B sama dengan AB. Negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Contoh, 7 dikali 9 sama dengan 63. Negatif 7 dikalikan negatif 9 sama dengan 63. Negatif 5 dikali negatif 20 sama dengan 100. Yang kedua, yaitu hasil kali dua bilangan bertanda beda, yaitu negatif dikali positif, positif dikali negatif. Hasilnya nanti adalah negatif. Contoh, negatif 5 dikali positif 8 sama dengan negatif 40. Negatif 9 dikali positif 12 sama dengan negatif 108. 12 dikali negatif 13 sama dengan negatif 156. Jadi, dapat disimpulkan di sini ya, jika bilangan pertama adalah positif dan bilangan kedua adalah positif, maka hasil perkaliannya yaitu positif. Jika bilangan pertama adalah positif dan bilangan kedua adalah negatif, maka hasil dari perkaliannya yaitu negatif. Jika bilangan pertama negatif dan bilangan kedua positif, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Jika bilangan pertama adalah negatif dan bilangan kedua adalah negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif. Jika bilangan pertama adalah 0 dan bilangan kedua adalah positif, maka hasilnya adalah 0. Maka jika bilangan pertama adalah 0 dan bilangan kedua adalah negatif, maka hasil perkaliannya adalah 0. Untuk yang kedua yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contoh, negatif 8 dikali 8 sama dengan 42. Negatif 12 dikali negatif 15 sama dengan 180. Yang kedua, yaitu hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0, yaitu A dikali 0 sama dengan 0 dikali A. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, bilangan berapapun kalau kita kalikan 0, hasilnya adalah 0. Misalkan di sini 13 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikali negatif 45 hasilnya 0. 100 dikali 0 hasilnya juga 0. Berapapun bilangan itu kalau kita kalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Udah. Berikutnya yaitu bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 14 dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri 14. Negatif 24 dikalikan 1 sama dengan negatif 24. Jadi bilangan apapun kalau dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
berikutnya, yaitu perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif. Komutatif itu gimana? Ya, komutatif itu bisa ditukarkan atau dibolak-balik. Misalkan di sini ada A dikali B. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara B dikali A. Contohnya, negatif 12 dikalikan 5. Hasilnya adalah negatif 60. Begitu juga dengan negatif. Begitu juga dengan 5 dikali negatif 12, hasilnya juga negatif 60. Jadi kalian balak-balik hasilnya tetap sama. Yang berikutnya yaitu perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif. Apa itu bersifat asosiatif? Yaitu pengelompokan. Dikelompokkan ya. Misalkan di sini ada 3 buah bilangan A dikali B dikali C. Kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu, yaitu A dikali B dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikalikan lagi dengan C. Atau bisa dengan B dikali C, kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan A. Hasilnya nanti akan sama. Berikutnya, yaitu perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap sejumlah dan terhadap penjumlahan dan pengurangan, yaitu A dikali B ditambah C sama dengan yang ada di dalam kurung kita kalikan yang ada di luar kurung, yaitu A dikalikan B, karena yang ada di dalam kurung yaitu ditambah, maka kita tambahkan dengan A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan, sama. Contohnya, negatif 5 dikali negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12 sama dengan 135 ditambah negatif 60 sama dengan 75. Berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurai bilangan terhadap bilangan yang tepat hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, perhatikan 20 permen dibagikan terhadap 5 anak dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, permennya ada 20. Kita bagikan kepada Aman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Jadi, setiap anak mendapatkan permen sejumlah 4. Untuk berikutnya yaitu sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Negatif 4 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Berikutnya, yang kedua, yaitu suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, 8 dibagi negatif 2
sama dengan Itu Mimi siapa? 4. Negatif 14 dibagi 7 sama dengan 2. Maaf, ini hasilnya adalah negatif ya. 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Bu Yun salah ketik ya. Yang berikutnya yaitu negatif 14 dibagi 7 hasilnya adalah negatif 2. Yang ketiga yaitu untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A, B sama dengan C. A sama dengan B dikali C untuk B tidak boleh sama dengan 0. Kesimpulan. Ya, dapat kalian lihat pada kolom di samping ya. Untuk berikutnya yaitu A bilangan bulat dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku 0 A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 2 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 7 sama dengan 0. Bilangan berapapun, kalau kita bagi dengan bilangan 0, hasilnya yaitu 0. Berikutnya, setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. 8 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Negatif 14 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan operasi hitung campuran. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung yang berbeda. Misalnya, 12 dikali negatif 3 dikali 7 memuat tanda operasi hitung positif, operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 12 dikurangi 24 memuat tanda operasi hitung positif, ditambah, dibagi, dan dikurangi, dan seterusnya. Aturan operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurang. Kerjakan perkalian atau pembagian. Kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan sampai ke belakang. Ya. Perhatikan contoh berikut. Ada soal sebagai berikut. Yang kita dahulukan adalah yang depan dulu ya. Negatif 20 kita tambahkan dengan negatif 13. Hasilnya adalah negatif 33. Pembagiannya tetap kita tulis dibagi negatif 3. Dikurangi 10 dikali negatif 7 hasilnya 70. Kita operasikan terlebih dahulu ya. Negatif 3 dikurangi negatif 70 sama dengan negatif negatif 33 kita bagi dengan negatif 3 dikurangi negatif 70. Yang kita operasikan terlebih dahulu adalah pembagian. Karena
perkalian dan pembagian itu yang kita dahulukan, ya. Ada operasi perkalian dan pembagian. Yang kita dahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian. Baru kita jumlahkan. Kita bagi dulu, negatif 33 dibagi negatif 3. Jawabannya adalah jawabannya adalah 11. Kita kurangi dengan negatif 70. Sama dengan negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Sama dengan 11 ditambah 70 sama dengan 81. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu diketahui adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan. Yang kita dahulukan adalah perkalian dan pembagian. Baru penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A ditambah C. Perhatikan di sini tadi ya. A dikali B ditambah C sama dengan yang ada di dalam kurung kita kalikan yang ada di luar kurung. Begitu juga dengan pengurangan. Yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan yang ada di luar kurung. Latihan. Kalian kerjakan soal-soal berikut. Kemudian kalian kumpulkan jika kalian masuk ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pes. Ma. Pes. 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 Siapa nak? Pes. Apa sih nak? Besok apa sih nak hilang nak rekaman mama nak. Besok apa?